Universitas PGRI Yogyakarta, program studi Magister Pendidikan Dasar kelas A2 23 Kabupaten Magelang. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan jawaban saya terhadap soal yang diberikan berdasarkan referensi yang ada. Yang pertama, bagaimana urgensi landasan filosofis dalam sebuah pengembangan kurikulum di sekolah dasar? Kurikulum merupakan suatu alat yang dilengkapi dengan cara atau metode yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan tujuan pendidikan yang sudah direncanakan. Pentingnya posisi kurikulum membuat proses penyusunan dan pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasannya, sehingga dalam mengembangkan kurikulum harus diidentifikasikan dan dikaji dengan akurat, selektif, mendalam, dan menyeluruh mengenai landasan-landasan yang akan menjadikan pijakan dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum. Landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum Majid tahun 2017 merupakan sebuah asumsi atau rumusan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Reja Mudaryo dalam Majid tahun 2017 mengemukakan 3 sistem filsafat yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan, yaitu filsafat idealis, realisme, dan pragmatisme. Jadi, urgensi landasan filosofis dalam sebuah pengembangan kurikulum di sekolah dasar itu sangat signifikan karena dengan adanya landasan-landasan tersebut, maka kurikulum tidak dapat dikembangkan begitu saja dan oleh siapa saja, melainkan membutuhkan proses yang didasari pada landasan yang jelas dan sumber yang dapat dipercaya, sehingga akan menghasilkan kurikulum yang baik untuk pendidikan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang nomor 2, analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum 2013 dan menurut Anda, pandangan atau aliran filsafat apa yang mendasari atau digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013 disertai alasan dan contohnya. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum penyempurna bagi kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada perubahan sikap peserta didik. Tujuan dari kurikulum 2013 ialah meningkatkan perubahan dalam segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dinilai secara menyeluruh dan utuh agar menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa pada bangsa ini. Pandangan atau aliran filsafat yang mendasari atau digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013 ini adalah aliran progresivisme. Progresivisme sendiri berasal dari kata progresif yang memiliki arti maju. Progresivisme ialah aliran filsafat yang menghendaki adanya perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Mutmainah tahun 2020, progresivisme menitik beratkan pada kata progres, bahwasanya manusia mempunyai kemampuan untuk menjadikan lingkungannya menjadi lebih baik dan mengaplikasikan kecerdasan yang dimilikinya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Kita sebagai seorang guru dalam aliran progresivisme dipandang harus berperan dalam membimbing dan memberikan pengetahuan serta motivasi pengalaman hidupnya kepada peserta didik. Penerapan aliran progresivisme ini dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui contoh atau sikap yang diberikan guru kepada siswanya. Guru mampu menjadi panutan karena karakter dan kepribadian guru dapat mencerminkan siswa itu sendiri. 3. Analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum merdeka dan menurut Anda pandangan atau aliran filsafat apa yang mendasari atau digunakan dalam pengembangan kurikulum merdeka disertai alasan dan contohnya. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memungkinkan peserta didik mampu mendalami suatu konsep dan keterampilan yang memadai dengan
pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dalam perspektif aliran-aliran filsafat pendidikan, kurikulum merdeka menjadi sebuah konsep yang merangkul kebebasan, kreativitas, dan kesesuaian dengan perkembangan dinamis masyarakat. Ciri khas pertama kurikulum merdeka adalah pengembangan keterampilan dan karakter. Kurikulum ini menekankan pentingnya pengembangan soft skill seperti kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Aliran filsafat yang mendasari atau digunakan dalam pengembangan kurikulum merdeka adalah aliran esensialisme. Esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali ke kebudayaan-kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulannya dalam kebaikan-kebaikan di kehidupan manusia. Filsafat esensialisme menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mendasar yang dianggap sebagai inti atau esensial dalam pendidikan. Contoh pandangan esensialisme terhadap proses pembelajaran yakni pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Artinya, guru dituntut untuk kreatif, menguasai berbagai metode pembelajaran, mampu melatih peserta didik supaya bisa belajar dengan baik. Dalam Rupiah LET 2023. Esensialisme menganggap guru berperan menguasai lapangan subjek, di mana dituntut untuk menjadi contoh dan panutan. Peran guru sangat dominan dalam mempengaruhi dan menguasai kelas karena guru merupakan penguasa pengetahuan dan pengawasan. 3 keunggulan yang dijanjikan kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran melalui kegiatan proyek untuk pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila melalui eksplorasi isu-isu aktual. Yang kedua, fokus pada materi esensial agar ada pendalaman dan pengembangan kompetensi yang lebih bermakna dan menyenangkan. Dan yang ketiga, kemerdekaan guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan pelajar dan wewenang sekolah mengembangkan dan mengelola kurikulum. Demikian jawaban dari saya. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan atau kekeliruan serta kurang tepat. Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.